Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, para habaib, ustadz, ustadzah, para penyebar kebaikan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi nikmat sehat, panjang umur, diberikan murah rizki, diberikan keturunan putra-putri yang salih dan salihah, yang ahli ibadah, dekat kepada Tuhan, sehingga layak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dakwah channel rahimakumullah. Untuk hari ini kita akan menjelaskan beberapa karomah yang dimiliki oleh Sultanul Aulia, rajanya para wali, rajanya para ahli sufi, rajanya orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sudah tertulis dalam beberapa kitab. Yang sering kita dengar yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bisa terbang dan menghidupkan orang yang mati. Hadirin rahimakumullah, karomah itu adalah hal atau kejadian yang luar biasa yang sulit diterima oleh akal manusia pada umumnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada umumnya karomah terjadi pada diri seseorang yang dekat kepada Allah, hatinya yang jernih, yang sudah kasaf kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tabir atau hijab yang ada dalam hatinya itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempunyai beberapa karomah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal mempunyai karomah mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dalam beberapa kitab literatur agama sering kita dengar bahwasanya Syekh Abdul Qadir ini mempunyai kemampuan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan memang karomah itu tidak bisa dipelajari oleh kita semuanya kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati kita, berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan karomah secara langsung. Jadi yang menjelaskan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
mempunyai karomah bisa menghidupkan orang mati ini terdapat dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Hal ini bermula ada perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam soal keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut orang Nasrani itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Syekh Abdul Qadir pun mengatakan kalau dia juga bisa menghidupkan orang yang mati meskipun bukan seorang nabi. Suatu saat di hadapan orang Nasrani, dia membelah kuburan dan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah awal kejadian bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diragukan atas keilmuannya oleh orang-orang Nasrani. Lalu beliau membuktikan bahwa meskipun beliau bukan seorang nabi, namun mampu untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bisa mendatangkan apel yang jatuh dari langit secara langsung. Hal ini bermula ketika Al-Mustanjid, seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meminta nasihat. Dia juga meminta buah apel di saat itu, ketika di bumi Irak itu langka, buah apel itu ada di sana. Melalui tangan Abdul Qadir Al-Jailani, apel itu jatuh dari langit ketika dia menengadahkan tangannya ke atas dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja apel itu untuk khalifah tercium bau busuk, banyak ulat saat dikupas, sedangkan Abdul Qadir Al-Jailani beraroma yang harum dan manis. Rupanya bau busuk itu muncul karena dijamaah oleh tangan orang yang zalim, sedangkan harum karena dari tangan seorang waliullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi tamunya itu menguji atas kewalian seorang Abdul Qadir Al-Jailani. Karomah yang ketiga yaitu bisa menghidupkan hewan yang telah mati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal ini terdapat pada kitab Jami'u Karamatul Auliya, ketika seekor burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah sang wali saat berwudu. Dan juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati dengan karomahnya. Salah satunya adalah menyambung kepala burung yang sudah putus. Yang keempat, karomah dari Sultanul Aulia ini bisa menaklukkan musuh dari jarak jauh. Dalam kitab Jawahirul Asani ala Lujja'in Ad-Dani, karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah menaklukkan musuhnya dari kejauhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut mempunyai kekuatan tersebut dengan kekuatan batinnya yang bisa menangkap seseorang dari jarak jauh.
Kesaktian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut memang sulit untuk dipercaya dan sulit untuk kita cerna melalui akal-akal manusia biasa. Yang kelima, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai karamah bisa terbang ke udara layaknya burung-burung yang ada di udara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi beliau bisa mampu melayang di udara. Tak cuma itu, dia juga berdakwah sambil terbang ke angkasa. Yang keenam, beliau juga mempunyai karomah bisa membuat bangsa jin takluk kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sultanul Aulia ini adalah mengajari ilmu agama Islam pada jin-jin yang jahat. Hal ini bermula ketika wali asal Iran itu diikuti jin saat berada di sebuah padang pasir tandus. Alih-alih takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu mengajari ilmu agama pada jin yang jahat, sehingga jin tersebut takluk kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan keagungan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini membuat bangsa jin takut dan takluk kepadanya. Hadirin rahimakumullah, yang ketujuh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai karomah berjalan bak kilat yang menyambar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa berjalan dengan cepat seperti kilat. Karomah yang satu ini memang sulit untuk kita terima sebagai orang awam. Namun beliau terjadi pada sang wali Sultanul Aulia ini. Hal tersebut terjadi saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan perjalanan panjang hanya dengan waktu yang singkat. Padahal perjalanan tersebut umumnya ditempuh beberapa hari, namun dijalani oleh beliau hanya beberapa saat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedelapan, karomah Sultanul Aulia, sultannya para wali, rajanya para kaum sufi ini mempunyai karomah bisa memecah diri, bisa berada di banyak tempat dalam satu waktu bersamaan. Kalau orang biasa tidak mampu. Jadi Syekh Abdul Qadir ini mampu berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Hari ini bermula ketika dia diundang berbuka puasa oleh 70 muridnya di rumah masing-masing. Tidak ada yang mengetahui pada waktu yang sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di antara mereka dalam waktu yang bersamaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karamah yang kesembilan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mampu menghentikan hujan di saat hujan itu sedang deras-derasnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghentikan hujan saat beliau berceramah di kalangan ribuan masyarakat, dan di saat itu hujan turun dan sangat lebat. Menurut Syekh Ali bin Musaffir, ini bermula saat orang-orang meninggalkan majelis ketika hujan turun lebat. Namun dengan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hujan lebat itu berhenti saat dia menengadahkan tangan dan kepalanya ke atas seraya berdoa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu waktu masih berada di pesantren, juga sering beberapa kiai mampu untuk menghentikan hujan. Dulu di daerah Jawa Timur, Nganjuk, ada Kiai Ali. Ketika ada haflah akhirus sanah,
Biasanya dimulai jam 8, dari sore, maghrib, sampai isya, sampai setelah isya hujan tidak reda. Lalu Kiai Ali ini naik ke panggung mengajak beberapa jamaah yang sudah hadir untuk berdoa, dan sekejap itu hujan langsung terang. Itu pernah kami alami sendiri waktu masih berada di pondok pesantren. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah beberapa karomah yang dimiliki oleh para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mampu menjendihkan dirinya, selalu beribadah kepadanya, berzikir, bertahmid, dan berusaha untuk menjauhi maksiat-maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karomah, kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam, orang-orang biasa, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya, kecintaan kita semuanya kepada para aulia illah, orang-orang yang berilmu, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.